Saya akan membagikan satu pesan firman yang berjudul Flood of Love. Banjir kasih. Dan ini sungguh menjadi doa saya atas pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Banjir kasihnya Tuhan itu memenuhi saudara di penghujung tahun 2022 ini. Banjir kasih itu memenuhi hatimu, engkau tidak lagi kosong. Hatimu melimpah dengan kasihnya Tuhan, saudara. Boleh saya ajak saudara baca dari Yesaya pasalnya yang ke-41, kita lihat yuk. Ayatnya yang ke-17. Di sini mengatakan, saudaraku, orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Adakah di sini orang-orang yang sedang mencari air, tetapi tidak menemukan? What do you mean, Pastor? Saya berjumpa ya saudara dengan hari-hari ini. Betapa banyak orang yang sedang mencari air. Hanya mencari air, sukacita aja. Susahnya minta ampun saudaraku. Kalau saudara perhatikan jujur, saya tanya di sini boleh enggak saudara? Kalau saudara di sini yang buka IG, buka TikTok. Apa ada yang cari yang berat-berat? Ada cari pengetahuan. Wow, bagaimana ini, bagaimana itu. Jujur ya saudaraku. Dari sekian banyak, jujur aja. Kebanyakan kan carinya yang bikin saudara ketawa toh. Kenapa? Pastor, tuntutan pekerjaan aja udah berat. Kalau buka sosmed, makanya carinya apa? Bunda Korla saudara. Loh, saya tuh kadang sering gak mengerti, gak memahami sampai saya menanggalkan semuanya ya saudaraku. Kadang saya tuh gak ngerti apa sih gitu. Gak maksud gitu saudara. Saya pikir yang dicari bakalan yang ilmu pengetahuan. Yang membukakan bagaimana cara sukses ini itu dan lain sebagainya. Enggak. Saya tuh gak ngerti. At first I don't understand. It doesn't make sense for me gitu. Sampai saya menyadari. Ternyata ada banyak orang kering, haus, sukacita saudaraku. Lu jujur lu saudara. Makanya kalau dicari yang bikin apa? Ketawa Pastor. Berapa banyak orang ya saudara hari-hari ini tuh jujur aja ya saudaraku kering kasih. Ayat ini tuh sampai ngomong saudaraku. Bukan gak nyari, udah nyari. Tapi gak ada. Sampai bahkan ayat ini mengatakan lidah mereka kering kehausan. Begitunya. Karena kering. Ada sebagian mungkin yang kering damai sejahtera. Saya tuh pernah ya satu ketika ya saudaraku. Saya di kota Solo, saya tuh penasaran sebelum pandemi saudara, di gereja kita tuh kan Pondok Daud dibuka 24 jam Pak, gitu. Nah jadi saudara mau datang jam berapa aja pasti akan ada Pondok Daud di gereja kita. Nah saya tuh penasaran, masa sih ada orang yang datang Pondok Daud jam 3 pagi gitu, saya mikir saudara. Jadi saya itu kalau ke Solo sengaja saya gilir gitu saudara. Nanti pas hari itu saya datang lihat Pondok Daud jam 10 malam. Oh masih penuh saudara. Itu bisa yang hampir 100 lebih bahkan saudara. Kalau jam 10 gitu tuh masih penuh ratusan saudaraku orang datang. Saya pikir oke, jam 10. Saya iseng-iseng datang jam 12. Oh masih banyak. Terus saya kepikir gak sih saudara? Masa sih jam 2, jam 3 pagi ada juga orang datang Pondok Daud gitu kan saudaraku. Jadi out of curiosity gitu saudara. Saya sengaja datang yang jam 2, jam 3 pagi. Ternyata ya masih ada tuh saudara. Saya tuh takjub loh Bu. Terus saya tuh ngelihat ketika sudah jam 3 pagi saudaraku. Saya sebel.
Yang datang Pondok Daud mulai di ujung sana saudara, bawa perlengkapan persenjataan. Tidur saudaraku. Jadi datang Pondok Daud itu udah bawa bantal kan saudara. Tidur. Lah saya lihatnya jengkel dong Pak. Enggak gitu juga kali. Kok ini Pondok Daud malah dipakai jadi tempat tidur gitu. Awalnya saya jengkel saudara. Sampai satu kali saya tunggu saudaraku. Saya ajak bapak ini ngobrol. Pak, kenapa kok tidur di sini? Ya saya juga nggak tahu juga ya saudaraku, dari sekian banyak yang tidur berapa yang seperti ini gitu saudaraku. Saya rasa ada yang memang mau tidur aja di situ gitu. Which is our church is open for that gitu. Tapi ada satu bapak ya yang ketika saya ketemu ya, saya tuh sampai saudara, menahan air mata saya. Dia bilang, Pastor, berbulan-bulan saya nggak bisa tidur. Alasan kenapa saya tidur di sini. Di sini satu-satunya tempat yang ketika saya bahkan malam hari sekalipun di rumah saya nggak bisa tidur. Saya datang di tempat ini, saya tidur pules, Pastor. Mau marah nggak jadi, saudaraku. Aduh. Dari situ saya menyadari, saudara. Banyak orang kering damai sejahtera. Bapak ini bukan orang nggak punya loh, saudara. Jangan salah. Dia tidak tidur di sana karena nggak punya rumah, saudaraku. Ketika saya mendengar ceritanya, bapak ini orang kaya. Tapi dia miskin damai sejahtera. Saya nggak tahu dengan saudara di tempat ini bagaimana keberadaan dan apa yang sedang saudara alami. Tapi kalau saudara adalah orang-orang sengsara, kalau saudara adalah orang-orang miskin, gak harus miskin secara keuangan. Tapi miskin kasih, miskin damai sejahtera. Dan engkau orang yang sedang mencari air, tapi tidak ada. Engkau tidak mendapatkannya. Dengar ini, ayat ini berlanjut saudaraku. Aku Tuhan akan menjawab mereka. Kalau ada di antara saudara yang saudara sudah berkata, Pastor, saya sudah mencari kemana-mana, tapi saya tidak menemukannya. Dengar ini, aku Tuhan akan menjawab engkau. Dia Tuhan akan menjawab seruan dari saudara. Dan dengar ini, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Hari ini saya hanya ingin menyampaikan kepada saudara, dengar saudaraku, di dalam semua seruanmu itu kau tidak ditinggalkan. Bahkan di titik di mana saudara merasa sudah tidak ada pengharapan dan pertolongan, engkau tidak ditinggalkan. Ketika engkau mencari dia, apa yang dia kerjakan? Lihat ayatnya yang ke-18, coba saya bacakan. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul. Perhatikan ke depan saudara, yang dicari apa? Air. Ini loh saudara yang membuat seringkali saya itu terharu sama Tuhan saya. Pak, in case Bapak belum mengenal Tuhan yang saya sembah, saya harus katakan ini kepada saudara. Yang kau cari air yang dia berikan sungai. Itu Tuhan saya. Dia tuh Tuhan yang murah hatinya tuh segitu loh saudara. Saudara dapat setitik air aja sudah seneng. Buat dia memberi setitik air tidak cukup saudaraku. Dia berikan sungai kepada saudara. Bahkan ayat ini berkata saudara, yang seharusnya gunung yang sudah gundul, nggak mungkin bisa ada air. Bukit-bukit yang sudah gundul nggak mungkin. Mungkin saudara berkata, Pastor, bagaimana tahun-tahun ke depan ini?
Bagaimana kalau saya harus menghadapi tahun-tahun yang gundul? Dengar ini saudaraku. Bahkan di tengah tahun yang gundul sekalipun, yang kau cari setitik air, Dia berikan sungai atas hidupmu. Bahkan buat Dia ya saudara, memberi engkau sungai tidak cukup. Baca lagi saudara, saya baca ayat ini ya saudara, saya merinding. Kenapa saudara? Dengar ini saudara. Dan membuat mata air membual di tengah dataran. Engkau mintanya air, dikasihnya sungai. Engkau mintanya air, Dia kasihnya mata air. Artinya apa Bu mata air? Kalau air engkau dikasih setetes saudara-saudara minum, that's it, habis. Tapi kalau mata air mau diminum seberapapun, Dia akan membual terus. Tidak ada habisnya dalam hidupmu. In case saudara mencari di luar sana dan saudara nggak dapat Pak. Dia Tuhan yang bukan hanya willing memberi saudara sungai. Dia memberi engkau mata air. Apakah mata air itu cukup? Saudara kira kenapa? Ketika Alkitab itu mengatakan pengulangan dan di setiap pengulangannya ada penekanan demi penekanan yang lebih intens saudaraku. Saya selalu mengatakan ini, jangan membaca Alkitab terburu-buru. Stop di sana. Artinya apa? He mean it. Tuhan sungguh memaksudkan itu saudaraku. Yang diminta air, bukan saja sungai yang diberi, bukan saja mata air. Lihat selanjutnya, aku membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Atas hidupmu saya berdoa ya saudara, tidak lagi kekeringan. Tapi hidupmu akan jadi telaga. Yes, ada waktu kau datang di tempat ini kau kering, and it's okay. Tapi dengar, tiba waktunya hidupmu akan jadi telaga. Binatang-binatang yang haus, tanaman-tanaman akan berkerayapan di sana. Kehidupan akan ada di sana. Pohon mulai tumbuh saudaraku. Burung-burung yang akan membangun sarang akan berteduh di sana. Itulah hidupmu. Yang tadinya kau butuh air cuman buat dirimu sendiri kan saudara. Tapi ini yang Tuhan mau katakan. Yang aku mau kerjakan atas hidupmu. Aku akan membuat engkau melimpah begitu rupa dan tidak kekeringan begitu rupa. Sehingga yang di sekelilingmu yang kering itu akan dibawa Tuhan kepada engkau. Supaya mereka menemukan kebanjiran kasih Tuhan saudaraku. Oh kalau mau tepuk tangannya yang paling dahsyat buat Yesus Tuhan kita. Ini doa saya di penghujung 2022. Itu sebabnya saya katakan Pak. Waktu saya persiapkan ayat ini jujur ya saudaraku, saya tuh saya nahan gak nangis loh Bu. Buat saya God is being so sweet gitu. Dia mau membanjiri hidupmu dengan kasih Bu. Dia gak mau kau kering. Bukan itu tujuannya for the very beginning. From the very beginning dia mau engkau ada di dalam kelimpahan kasih, kelimpahan sukacita, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan anugerah, kelimpahan berkat. Saudara. Karena jujur ya saudaraku, coba look around you. Berapa banyak orang-orang yang saya tuh berjumpa ya saudaraku. Mereka tuh kering kasih loh. Ini juga yang dialami satu sosok pribadi yang namanya Lea saudara. Saya ajak buka Kejadian 29 boleh ya Bapak Ibu. Ayatnya yang ke-30 sampai 34.
Saya tuh baca cerita ini karena this is about a woman gitu saudaraku. Jadi waktu saya baca kisah ini dasar saya tuh mungkin orangnya cengeng apa ya Pak ya. Saya tuh baca kisah ini miris loh beneran. Sedih gitu saya membacanya. Kita sama-sama ya coba kita lihat ya satu persatu ya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Ini cerita tentang apa Pak? Ini adalah cerita tentang Yakub yang punya 2 istri. Sebenarnya ya bukan salahnya Yakub juga ya saudaraku, karena sebenarnya Yakub juga ditipu gitu. Sejak dari awal Yakub itu maunya nikahnya sama Rahel. Tapi papahnya itu licik gitu saudaraku. Laban ini punya akal-akalan. Kalau langsung dikasih Rahel, Yakubnya hilang. Dikasihlah kakaknya Lea. Supaya Yakub kerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Akhirnya saudaraku Yakub punya 2 istri. Tapi apa boleh buat sejak dari awal Yakub cintanya kepada siapa? Rahel. Buat dia, Lea ini dia ditipu. Kebayang gak sih saudara kalau saudara masukkan itu dalam kehidupan saat ini ya. Setiap kali lihat Lea, apa yang Yakub pikirkan? Kena tipu nih gua gitu kan saudaraku. Itu gak enak loh saudara. Itulah yang terjadi kepada Lea. Lea adalah seorang wanita yang tidak dikasihi suaminya saudara. Bahkan jangankan Lea, Tuhan pun tahu bahwa dia tidak dikasihi. Buktinya mana pastor? Baca dong ayat 31 saudaraku. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, Tuhan tahu enggak saudara? He knows. Sejak dari awal, from the very beginning, He is there. Tuhan ada di situ dan dia tahu hatinya Lea. Tuhan tahu seberapa hancurnya Lea. Kita lanjutkan saudara. Dan karena itulah dibukanya kandungan Lea saudara. Tetapi Rahel mandul. Menurut saudara, Lea berseru enggak sama Tuhan? Lea tuh cari cara. Gimana caranya ya supaya aku itu bisa dicintai suamiku? Gimana ya caranya ya supaya suamiku for once dia melihat kepada aku? Itu enggak enak loh saudara. Sejak awal dinikahi Pak, tidak ada cinta di situ. Saya yakin ya saudaraku, Lea itu berseru. Dia ngomong sama Tuhan. Tuhan, mungkin kalau aku punya anak laki-laki, suamiku akan mulai melihat kepada aku. Itu sebabnya coba lihat ayat 33 saudaraku. Saudara sering baca ayat ini ya, pernah paling gak tahu tentang cerita ini. Tapi gak banyak dari saudara mungkin pernah berpikir sampai sejauh ini saudaraku. Ayat 33 ya, coba saudara baca. Maaf saudaraku, ayat 32. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Perhatikan kata-kata ayat ini saudara. Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Ada orang di sini yang saudara nggak doa, nggak minta, terus saudara bisa bilang, Tuhan sudah memperhatikan aku, Tuhan sudah dengar aku. Ada begitu saudara? Lea kenapa sampai dia bisa ngomong begitu Bu? Dia berseru-seru sama Tuhan. Ketika dijawab, dia ngomong, akhirnya Tuhan sudah memperhatikan kesengsaraanku. Apa yang dia harapkan Bu? Dia gak berharap banyak. Dia cuma ngomong apa? Tentulah kali ini aku akan dicintai suamiku. Miris gak Bu? She is just a woman
that wants to be loved. Lea enggak minta yang lain, Pak. Lea enggak minta harta benda, Lea enggak minta semuanya. Dia cuma pengen dikasihi. Pertanyaan saya, saudara, apakah Lea mendapatkan itu? Saudara tahu apa arti Ruben, saudara? Kata Ruben, nama Ruben itu artinya apa? Lihatlah, ini anak laki-laki. Itu arti kata Ruben. Nama yang menurut saya, bagi saya sebagai seorang wanita ya, nama ini a bit peculiar gitu, saudaraku. Jarang kan saudara kasih nama anak laki-laki. Terus arti namanya adalah lihatlah ini anak laki-laki. Nggak usah dari namanya aja udah kelihatan dia laki gitu saudaraku. Make sense ya? Make sense ya? Tapi kenapa sampai Lea memberi nama anaknya, arti nama Ruben ini, look, lihat. Itu tuh kayak bahasa apa sih saudara? Itu kayak Lea tuh berusaha ngomong sama suaminya, lihat. Aku ngasih kamu anak laki-laki. Apakah kali ini pun kau tidak mengasihi aku because of that? Saya tuh percaya ya saudaraku, di dalam semua journey-nya Lea ini ya saudaraku, God is there. Tahukah saudara amazing thing about your God? Waktu hati saudara terluka, dia tahu itu dan dia merasakan luka mulu saudara. Pastor bagaimana pastor tahu? Oh, lihat lanjutannya saudaraku. Ayat 33, makanya kenapa saya baca ini tuh aduh ya ampun hati saya sedih banget. Setelah punya anak satu saudara, Lea gak berhenti. Kenapa? Karena dia merasa belum dicintai saudaraku. Dia sudah ngelahirin anak laki-laki tapi masih belum dicintai. Padahal Rahel mandul. Lihat ayat 33 di sana. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, lihat dengar ini perkataan Lea saudaraku. Sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Logika saya make sense gak saudara? Berarti setelah anak pertama, Lea sudah dicintai belum? Ini ayat ini sudah membuktikan. Lea berusaha lagi, Lea gak nyerah. Gimana caranya supaya suamiku cinta sama aku? Lihat ini saudaraku, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, kata Lea. Maka ia, Lea, menamai anak itu Simeon. Saudara tahu apa arti kata Simeon? Arti kata Simeon adalah mendengar. Iya ampun saudaraku, saya tuh kalau justru karena tahu ya saudaraku jadi kayak sedih gitu. Lea itu kayak dengan kata lain tuh ngomong sama Yakub, kali ini would you listen to me? Mana tahu dengan aku kasih kamu anak laki-laki satu lagi nih. Kali ini aku didengar. Kali ini aku gak dicuekin. Itu sakitnya kayak apa Pak? Dan karena ini dari sisi wanita jadi saya lebih bisa merasakan gitu saudaraku. Nama Simeon itu artinya mendengar. Lea tuh cuman minta diperhatikan saudaraku. Dia tuh cuman minta didengar. Pertanyaan saya, apakah dia dapatkan itu? Orang dikecewakan sekali, oke ya Pak. Dikecewakan again and again and again. Itu Lea. Kita lanjut ya. Ayat 34. Masih sudah menyerahkah Lea saudara?
Ayat 34 coba kita lihat. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Coba saudara lihat itu bagaimana Tuhan selama pergumulan Lea itu dia ada di samping Lea. Dia mendengar jeritan hati Lea. Dia kasih lagi seorang anak laki-laki kepada Lea. Maka Lea berkata apa? Sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku. Dari ayat ini saudara tahu apa berarti suaminya? Ya suaminya gak deket sama dia. Artinya bahkan setelah dia melahirkan Ruben, artinya bahkan setelah dia melahirkan Simeon, dia tidak mendapatkan apa yang paling diinginkan hatinya. She just want to be loved. Karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itu sebabnya Lea menamai anak itu Lewi. Apa arti nama Lewi, saudaraku? Buat saudara yang Lewi ini ya saudaraku, artinya adalah melekat erat. Once again saudara. Itu tuh adalah pesennya Lea sama Yakub, saudara. I know kayak Yakub nggak bisa disalahkan in a way. Every time apa ya saudara, dia lihat Lea ya dia merasa dia ditipu gitu. Tetapi di satu sisi jadi Lea itu juga nggak salah apa-apa, saudaraku. She just want to be loved. Dia berpikir maybe this time kalau aku sudah melahirkan anak laki-laki sampai 3 sedangkan Rahel mandul, mungkin aku akan dikasihi, Yakub ini akan dekatnya sama aku. Tapi once again ya saudaraku, Lea dikecewakan. Oh, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saudara ya. Tapi maafkan saya, boleh nggak saya ngomong ini saudara? Selama yang kau kejar adalah kasih manusia. Saya sudah belajar ini dari ketika saya masih kecil saudara. I happen to be born dalam keluarga yang mami saya itu pandai saudaraku, pinter. Buat mami saya, waktu saya kecil ya saudara, saya selalu dididik begini. 7, angka 7 itu unacceptable. Kalau di sekolah kan 7 itu good gitu ya saudara. Tapi for my mom, 7 itu unacceptable. 8 itu biasa. 9 oke. 10 bagus. Saya dididik dari keluarga yang itu sebabnya saudaraku, hampir dari anaknya mami saya ini 3, kami bertiga itu semuanya rata-rata ini saudaraku. Cicik saya itu kebetulan saya punya cicik straight juara 1 terus. Nah anaknya yang keduanya agak bengal gitu saudaraku. Tapi karena saya dididik dari keluarga yang begitu saudaraku, sebengal-bengalnya saya tuh gak pernah keluar dari ranking di atas ranking 6 saudara. But I'm not number 1 gitu. Saya bukan juara 1. Dari latar belakang keluarga mami saya dan papi saya nggak pernah pengen untuk membanding-bandingkan atau menganggap anak satu dengan yang lain itu, oh jadi kayak ini ya, enggak saudara. Tapi somehow dalam diri saya sendiri, saya itu merasa kayak saya tuh sadar diri gitu loh saudaraku. Saya tuh anak yang nggak seperti cici saya anak yang nggak seperti, nah hal seperti itu apalagi ketika saya remaja saudara. Saya tuh merasa di dalam keluarga selalu yang dibangga-banggakan adalah saudara saya yang lain gitu. Pernah ada di sini yang ngalami seperti saya? Atau hanya saya aja? Saya aja yang jujur kali saudaraku. Sampai ya saudara.
Saya berurusan dan saya jumpa dari sumber kasih itu, saudara. He is not only the source of love, He is love. Tuhanmu tuh bukan cuma sumber kasih, Tuhanmu itu kasih. Ketika saya berjumpa dengan Tuhan ya saudara, di situ saya belajar. Saya mengambil keputusan dalam hidup saya. Sampai selamanya Tuhanku adalah warisanku dan bagianku sampai selamanya. Saya memutuskan dalam hidup saya, saudaraku. Saya menjadikan Tuhanku, saya itu everything for me. Sejak dari hari itulah hidup saya berubah. Karena selama saudara masih mengejar kasih yang dari manusia, berapa banyak sih saudara, kurang jauh apa sih untuk membuktikan manusia itu limited? Yang sepakat katakan amin. Manusia terbatas, Pak. Berapa banyak di sini yang sudah jadi orang tua, boleh lambaikan tangan? Oke, turunkan tangan. Adakah di antara saudara jadi orang tua yang from the basic itu emang pengen beda-bedain anak? Ada enggak? Enggak ada lah saudara. Bahkan saudara membedakan pun kalau ditanya orang, saudara selalu ngomongnya apa? Karena itu kesadaran apa? Bawah sadar, alam bawah sadar kita kita akan ngomongnya apa? Semua anak disayang sama kok. Betul enggak saudara? Kenapa? Kita orang tua tuh enggak ada loh saudara kepengen beda-bedain anak satu. Semua anak itu anak gitu. Tapi kadang jadi orang tua yang sudah jadi orang tua tahu yang saya katakan enggak gampang, enggak segampang itu. Anak itu suka nerimanya bisa beda. Nanti dia akan ngomong, si A itu lebih disayang daddy, si B lebih disayang mami, gitu kan saudaraku, betul? Ada pernah dengar begitu? Pernah ya? Ya kecuali anaknya satu gitu saudaraku, nggak ada yang dibandingin. Ya satu-satunya gitu kan. Tapi kalau enggak anak selalu seperti itu. Itu sebabnya saya mengatakan kepada saudara hari ini, boleh enggak kalau ada di antara saudara yang mengalami seperti Lea, berlarilah kepada Tuhanmu, sebab Tuhanmu tidak pernah mengecewakan. Ini juga yang dialami sama seorang wanita saudaraku. Kalau saudara ingat ya saudara, wanita yang ketemu Yesus di pinggir sumur. Masih ingat ceritanya? Boleh dibuka yuk kita baca. Karena ada apa sih saudaraku korelasinya. Cerita ini tuh masih ada persamaannya saudara. Yohanes 4 ayatnya yang ke-15 sampai 18. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu. Supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Make sense enggak perkataan wanita ini saudara? Sebagian dari saudara berkata, Pastor jangan dirohani-rohaniin dong. Perempuan itu kan datang ke sumur cuma cari air. Oke, I agree. Dia cari air. Tapi ayat yang baru saja kita baca tadi, masuk akal enggak sih kalau cuma cari air? Apakah ada air yang kalau saudara minum, saudara enggak akan haus lagi? Berarti ayat ini talk about something else. Wanita ini sedang mencari sesuatu yang dia nggak bisa dapetin. Kenapa kok aku tuh masih haus terus? Aku udah minum tapi aku masih kosong terus. Nah hebatnya Tuhan kita tuh di sini loh saudara. Saya tuh kadang takjub dengan Yesus gitu. Bagaimana cara dia? Saudara ada di sini karena saudara one way or another pernah bersentuhan dengan kasih Tuhan ini. Ya atau iya? Lihat saudara, begitu Yesus tahu perkataan perempuan ini, apa yang Yesus katakan? Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Wanita ini ngomong soal air. Yesus ngomong, Yesus tuh ngerti. Apa yang membuat dia haus tuh Yesus ngerti.
Dan Yesus ngerti semuanya. Ya tapi Yesus masih ngomong, pergi ke sana, panggil suamimu datang ke sini. Saudara lihat bagaimana dia mengulik sesuatu yang jadi akar sesungguhnya masalah wanita ini. Apa jawab wanita ini? Wanita ini ngomong, Yesus ngomong gitu, wanita ini jawab, kata perempuan itu, aku tidak punya suami. This is the amazing thing about your God, saudaraku. Dia tahu kehidupan saudara from the very deepest of your heart. Saudara mau sembunyiin pun, yang kau sembunyikan dia tahu. Apa Yesus mempermalukan wanita ini? Enggak. Dengan elegan Yesus ngomong apa? Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Yesus tahu. Tapi apa kata Yesus berikutnya? Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Saya baca perkataan Yesus ini ya saudaraku. Berapa banyak yang sudah pernah mengalami dahsyatnya Tuhan kita itu. He knows you the deepest of your heart. Yesus tahu saudaraku. Pertanyaan saya kepada saudara. Ada di sini wanita yang menikah pengen gonta-ganti suami sampai 5 kali? Pastor, impian saya adalah gonta-ganti suami. Ada? I don't think so. Pertanyaan saya, kenapa wanita ini sampai gonta-ganti suami, saudara? Karena bahkan setelah ganti suami yang kelima pun, wanita ini bersama dengan pria yang keenam pun hatinya masih kosong. Sama seperti Lea. Lea berusaha mengisi kekosongannya dengan melahirkan anak laki-laki untuk suaminya. Dia berpikir setelah itu suaminya akan for once mengasihi dia. Wanita ini juga sama saudaraku. Berapa banyak saudara yang pernah mengalami justru ketika saudara stres malah makan banyak? Pernah gak? Stres malam-malam buka kulkas es krim 1 galon dimakan semua. Pernah saudara? Saudara kira kenapa? Craving. Sakit yang ada di sini. Craving itu apa? Rasa lapar saudara. Rasa laparnya dari sini. Tapi saudara berusaha isinya di sini. Yang ibu-ibu, halo saya nggak tahu kalau bapak-bapak apa ya. Maaf saudaraku, I know. Kalau ibu-ibu, biasanya kalau saudara sudah stres atau saudara merasa kosong ya. Berapa banyak di sini, saya tuh pernah di Amerika ada 1 titik ya saudara, saya tuh kerasa kosong sekali. Saudara tahu saya larinya apa saudara? Shopping. Ada di sini ibu-ibu yang pernah ngalami kayak saya? Dari pagi sampai sore saudara shopping, saudara beli semuanya, sampai di rumah saudara nangis lagi karena kosongnya nggak hilang. Aneh toh? Kalau laki apa, Pastor? Diisinya dengan seks. Karena beda, pria sama wanita itu beda. Pria ketika dia kosong, dia akan cari gimana caranya dia bisa isi itu. Dan kalau itu pria, kebanyakan, maaf ya bapak-bapak ya, merasanya bisa isi kalau bisa dapat dari sisi hubungan seks. Tapi itu pun masih kosong. Boleh nggak hari ini saya berdoa Bapak Ibu di sini? Kalau itu yang hari-hari ini kau rasakan, jangan cari yang lain. Karena yang ada di dunia ini semua terbatas. Lari sama Tuhanmu. Saudara tahu apa yang terjadi pada Lea? Sampai di 1 titik setelah dia menyadari suaminya tidak pernah bisa mengisi kekosongannya. Kita buka ya saudara. Ketika kau berlari kepada Tuhan, something miraculous happen. Kita buka Kejadian pasalnya yang sebentar saudaraku, 29. Kejadian 29 ayatnya yang ke-3, 5.
Lihat. Kali ini sesuatu berubah dalam diri Lea, saudara. Mengandung pula lah ia. Sekali lagi Lea mengandung, saudara. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka kali ini Lea tidak berkata, oh suamiku mengasihi aku, oh suamiku dengerin aku, oh suamiku memperhatikan aku. Apa yang Lea katakan? Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Dan dengar, penutupnya mengatakan seperti ini. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Sekarang hatinya sudah terisi, saudara. Lea tidak lagi mengejar kasih dari suaminya. Lea tidak lagi mengusahakan supaya dia dikasihi manusia. Sekali ini Lea berkata, aku akan bersyukur kepada Tuhan. Akhirnya yang tadinya Tuhan di sini, ini Lea fokusnya dia ngejar Yakub terus. Supaya Yakub mengasihi, supaya Yakub memperhatikan, supaya Yakub ngertiin aku. Tapi kali ini for once Lea menyadari ada satu pribadi yang selama dia kesepian, dia kering kasih. Pribadi ini tetap di sampingnya. Menunggu Lea. Tetap menerima Lea. Menunggu Lea datang untuk memeluk Lea. Itu sebabnya anak yang keempat Lea berkata, kali ini aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Saya berdoa ya saudaraku. Tahukah saudara kenapa? Dari ucapan syukur mengalir anugerah yang melimpah. Doa saya dari tempat ini. Buang ya saudara kekecewaan ya. Memangnya kekecewaan bisa membuat hidupmu lebih baik. Tambah sakit saudara. Tambah kosong. Tambah craving. Tapi Lea sadar itu semua gak bisa. Dia menyadari manusia terbatas. Akhirnya Lea memutuskan, I will run to my God. Dan pada saat dia berlari kepada Tuhannya, saudara tahu sampai detik hari ini suku mana yang masih diakui bertahan dan tidak hilang sampai detik hari ini? Yehuda. Yehuda menjadi satu anak yang bertumbuh kuat, saudara. Kenapa? Hidupnya tidak lagi dipenuhi kepahitan. Ibunya ketika mengandung dia di perut tidak lagi dipenuhi dengan sakit hati. Tapi hidupnya dipenuhi ucapan syukur dan pujian. Yes, keadaanmu mungkin belum berubah. Yes, mungkin kau masih diizinkan bergumul. Yes, mungkin suamimu masih belum mengasihi engkau. Yes, mungkin semua masalah itu masih ada. Tapi kau hadapi dengan ucapan syukur. Ada pujian naik. Dan itu membuat Yehuda menjadi suku yang begitu kuat, saudaraku. Sampai-sampai dari suku Yehuda lahir orang-orang besarnya Israel. Raja Daud lahir dari suku Yehuda, saudaraku. Bahkan, maaf saudara, Sang Mesias Juru Selamat, Tuhan yang kita sembah Yesus Kristus, dilahirkan dari suku Yehuda. Dia disebut anak Daud, saudara. Boleh sejak dari hari ini yuk, buang yuk kekecewaan di akhir tahun ini. Bapak Ibu boleh. Bahkan di tahun ke depan pun apa yang terjadi. Dengar ini saudara, jangan penuhi hatimu dengan kepahitan. Kok Tuhan gak tolong, kok Tuhan izinkan. Jangan.
Tetapi penuhi hatimu dengan satu kesadaran, terima kasih Tuhan. Apa yang kau izinkan itu yang terbaik. Dari semua yang kau izinkan pun pasti ada faedahnya dalam kehidupanku. Tuhan sedang melatih tanganku untuk berperang. Tuhan membuat aku menjadi anak yang tidak gampangan. Sehingga aku berkemenangan sampai akhir. Kenapa? Kenapa kok jangan cari kasih manusia? Kenapa kok kejar kasihnya Tuhan, saudara? Karena memang, saudaraku, kalau manusia, dengar ini. Saudara mengasihi, orang lain mengasihi saudara. Betul atau betul, saudara? Manusia, kasihnya itu limited, saudara. Terbatas. Betul. Orang yang sudah dipenuhi kasih Allah, dia akan lebih bisa, saudara. Tapi yet manusia itu limited by so many things. Sedangkan Tuhan, coba kita lihat ya. Kasihnya Tuhan, kita baca saudaraku. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Lihat saudara. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Itu sebabnya dikatakan saudaraku, He first loved us. Kita tidak memilih dia, bukan kita. Tapi dia. Bahkan dalam kondisi engkau masih berdosa, engkau mendukakan dia. Berapa banyak dari kita yang seringkali gak gubris Tuhan? Saudara tadi saya ceritakan tentang Lea, saudara ngerasa sedih kan? Kok kayaknya ngenes gitu ya saudaraku, apa miris gitu. Tapi berapa kali itu saudara lakukan kepada Tuhanmu? All along dia ada di sampingmu. Kau cuekin. Kisahnya Lea ini ya saudaraku, dia berkata, seandainya sekali ini suamiku mendengarkan aku. Ada enggak di sini yang mungkin Tuhan tuh sudah berusaha terus memanggil saudara, tapi saudara enggak pernah mendengar. Pastor, apa yang harus saya lakukan? Di bulan Desember ini ya saudaraku, boleh enggak saya minta saudara responi Tuhanmu. Saya bukakan satu ayat lagi ya saudaraku. Pemain musik boleh maju ke depan. Roma 10 ayatnya yang 21. Ini yang Tuhan melakukan buat engkau. Tetapi tentang Israel, kita ini Israel rohani saudaraku. Ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat, kepada bangsa yang membantah. Pastor, gitu ya jangan gitu pastor. Nah kalau nggak ditabrak ya nggak sadar tuh saudara. He is looking for you. Dia mencari saudara. Bahkan ketika saudara cuekin dia, ketika saudara tidak mendengarkan dia, ketika engkau tidak taat, engkau melawan dia. Alkitab berkata sepanjang hari. Dia ulurkan tangannya buat engkau. Berapa banyak yang hari ini saudaraku, boleh enggak? Kali ini jangan tepis tangannya. Kali ini saudaraku, terima tangan itu. Biar kasih yang dari surga itu memenuhi hatimu saudaraku. Bangkit berdiri yuk. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Ini lagu yang simple ya. Kasih dari Bapa surgawi. Jemaatnya boleh sambil nyanyikan lagu ini saudaraku. Kasih
dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Biar musik pujikan lagu ini, saudaraku. Sebentar kita akan menerima roti dan anggur, saudara. Persiapkan hati saudara. Bahkan ketika saudara menerima roti dan anggur ini ya saudaraku, kau boleh buka. Saudara pisahkan rotinya. Saya beri kesempatan saudara untuk membuka cawannya saudaraku. Memudahkan saudara nantinya untuk kita masuk di dalam perjamuan kudusnya. Bahkan ketika saudaraku, roti dan anggur ini nantinya saudara terima, selalu ingat, roti dan anggur ini mengingatkan pengorbanan Kristus di atas kayu salib buat saudara dan saya. Angkat roti itu tinggi-tinggi saudaraku, sementara musik pujian boleh tetap pujikan lagu ini. Bapa, saat ini kami bawa roti dan anggur ini di hadapan-Mu. Kiranya dikuduskan. Membawa kami manunggal dengan Engkau. Roti dan anggur ini mengingatkan kami kembali akan pengorbanan putra-Mu yang sudah menghancurkan tubuhnya. Sampai tetesan darah terakhirnya. Buat setiap kami. Malam. Sebelum Dia disalibkan saudaraku. Sebelum Dia diserahkan. Ia mengambil roti itu dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan Dia berkata, saudara, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti yang saudara angkat? Oh, di atas kayu salib itu saudaraku tubuhnya hancur. Alkitab berkata tidak lagi tampak kemeriahannya. Dia tidak lagi tampan, saudaraku. Tidak ada orang yang mau melihat kepada Dia betapa hancurnya Dia. Tapi Dia lakukan itu untuk kasih-Nya bagi saudara. Terima roti ini dengan iman, saudaraku, di dalam nama Yesus. Oh, kasih-Mu Tuhan terus mengalir Tuhan. Sadarkan kami, ingatkan kami Tuhan. Kami ada sebagai karena kami ada hari ini. Itu semua karena Engkau. Kalau Engkau sudah mengampuni kami, siapa kami? Kami tidak melepaskan maaf kepada orang yang mengasihi, yang memendukakan, menyakiti hati kami Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan itu sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya? Cawan yang saudara angkat. Kali terakhir prajurit itu menusuk
keluarlah air dan darah, saudaraku. It is finished. Sampai titik darah terakhir, dia taat sampai mati di atas kayu salib. Minum dengan iman di dalam nama Yesus. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Saudaraku, sementara lagu ini dipujikan dengan lembut, ambil waktu, minta dia isi hatimu. Saudaraku, karena kadang-kala tanpa kita sadari, kita ini kosong, sehingga akhirnya kita cari dengan cara yang salah, kita cari dari tempat yang salah. Tapi di akhir penghujung 2022 ini, yang kering digantikan dengan sungai. Oh, di penghujung 2022 ini, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang miskin, Tuhan menjawab. Dia memancarkan sungai di atas bukit yang gundul. Dia membuat mata air di tengah dataran. Dia membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Kalau itu engkau, saudaraku, datang di hadapan Tuhan. Kalau itu engkau, saudaraku, responi kasih-Nya. Yesus Tuhan memenuhi hidupku. Kami bersyukur Tuhan. Hamba-Mu percaya bukan satu kebetulan. Your flood of love. Di akhir penghujung tahun ini, membanjiri pribadi lepas pribadi di tempat ini dengan kasih-Mu. Tidak lagi kering kasih, saudara, tapi menjadi telaga buat orang-orang di sekelilingmu yang membutuhkan kasih. Mereka akan mencari Engkau. Dipakai Tuhan, saudaraku. Angkat kedua tanganmu, perkataanmu, tindakanmu, saudara, dipakai Tuhan untuk menjadi saluran kasih. Diberkati engkau oleh Tuhan. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Panjang umurmu, saudaraku. Sehat sesehat-sehatnya engkau. Diberkati pemberitaan Injilmu, kesaksian dan pelayananmu. Ketika kau pulang, bawa, saudara, damai sejahtera, sukacita, kasih dari putranya itu memenuhi engkau. Persekutuan dengan Roh Kudus-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diberkati, katakan dengan suaramu yang paling keras, amin.